Warta Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran ini melalui Tarbiyah Sunnah Channel, izinkanlah pada kesempatan hari ini, tanggal 7 Mei 2020, atau sudah masuk pada tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah, kami ingin menyampaikan laporan dari giat tanggap COVID-19 Yayasan Tarbiyah Sunnah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, per hari ini tanggal 7 Mei 2020, sudah lebih dari 12.500 saudara-saudara kita positif terinfeksi COVID-19. Epicentrum masih di DKI Jakarta. Jawa Barat menduduki peringkat kedua dengan lebih dari 1.300 orang positif terinfeksi COVID-19. Kami dari Yayasan Tarbiyah Sunnah ingin menyampaikan per hari ini tanggal 7 Mei 2020 sudah terkumpul dana sebesar Rp191.478.612. Dan dana yang sudah terpakai per hari ini sebesar Rp214.880.684 atau saldonya minus Rp23.402.072. Ini minus 23 jutaan, kami juga yakin bahwa tidak lama lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ta'awun dari antum dan antuna sekalian insya Allah akan tertutupi dan bahkan bisa positif. Per tanggal 7 Mei 2020 ini sudah ada selama bulan Ramadan, ya, dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan hari ini 15 Ramadan 1441 Hijriah, total bantuan paket sembako yang sudah kami salurkan kepada yang membutuhkan sebesar 690 paket sembako yang sudah tersalurkan. 500 diantaranya kami salurkan di lingkungan kami di Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, di seputaran Masjid Umar bin Khattab atau studio Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Bekerjasama dengan aparat tempat, dengan kepala desa, kami menyalurkan 500 lebih paket sembako untuk warga Desa Selacau. Baik para pendengar yang dirahmati Allah yang mendengarkan siaran ini melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dan juga melalui Tarbiyah Sunnah Channel, para pemirsa dimanapun Anda berada, izinkanlah kami untuk kembali mengingatkan, tidak bosan-bosan menyampaikan, menyeru, mari sama-sama, ini tugas bersama, bukan hanya tugas pemerintah, tugas pemangku kebijakan, tugas para dokter, tenaga medis, untuk kita sama-sama memutus rantai penularan, penyebaran virus COVID-19 ini. Atau setidaknya mengurangi laju dengan laju yang signifikan, sehingga laju penularan ini semakin rendah. Hampir merata sekarang di seluruh provinsi di Indonesia, orang-orang yang sudah terpapar COVID-19 ini sudah hampir merata. Tidak hanya di Pulau Jawa, sudah lebih dari itu. Di Sulawesi Selatan itu peringkat di luar Jawa yang terinfeksi paling banyak itu di Sulawesi Selatan. Pertama tentunya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kepada Allah, sungguh-sungguh kembali kepada Allah untuk meminta agar wabah ini segera diangkat. Dan mungkin selama ini kita juga ada kelalaian kita mendoakan para pemimpin kita, mendoakan para pemangku kebijakan, bukan hanya sekedar nyinyir, bukan hanya sekedar mengeluhkan, tapi mari kita sama-sama introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, barangkali selama ini kita berdoa hanya untuk kemakmuran, kesuksesan diri kita. Doa supaya omsetnya melejit, berdoa supaya karirnya naik, berdoa supaya profitnya memakmurkan dan juga membuat kaya kita. Tapi kita mungkin melupakan doa kita kepada para pemimpin, doa kita untuk para pemangku kebijakan, sehingga ketika mereka berbuat kekeliruan, kita disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali mendoakan mereka mungkin di masa-masa wabah yang tidak mudah seperti sekarang ini. Yang kedua tentunya kita tetap melaksanakan physical distancing atau menjaga jarak, terutama ketika keluar rumah, dan mengenakan masker kain ketika keluar rumah semuanya tanpa terkecuali. Dan yang berikutnya, tidak bosan-bosan mengingatkan, mungkin sudah 2 bulan lebih kita harus sesering mungkin cuci tangan, menggunakan sabun selama lebih kurang 20 detik, atau bila tidak menemukan sabun ataupun air untuk mencuci tangan, gunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir, tetap di rumah saja, yang tidak ada kepentingan di luar rumah, tetaplah di rumah aja, karena sampai hari ini masih diformulakan, ada pool test, ada percepatan tes, rapid test, dan banyak sekali tes-tes yang akan dicoba di beberapa daerah, semisal di Sumatera Barat mencoba melakukan pool test sebagai ilustrasi, satu desa
dicek diambil cairan di dalam hidung dan juga tenggorokannya, dikumpulkan jadi satu labu lalu dites. Kalau desa itu tidak negatif, maka desa itu hijau. Yang keluar nggak boleh, yang di luar nggak boleh masuk, yang di dalam nggak boleh keluar, dan semua bisa beraktivitas seperti biasa. Bisa sholat tarawih, bisa sholat berjamaah 5 waktu, bisa berdagang, dan aktivitas-aktivitas biasa seperti lainnya. Baik para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah channel dimanapun Anda berada. Terakhir, kami bagi antum yang ingin berdonasi terkait giat tanggap COVID-19, membantu 1000 keluarga melewati masa wabah di Ramadan 1441 Hijriah, bisa mengirimkan donasinya di Bank Syariah Mandiri dengan kode 451 bagi yang akan transfer dari luar Bank Syariah Mandiri di nomor 777001474, sekali lagi di nomor 777001474 atas nama Tarbiyah Sunnah _sosial. Dan sekali lagi kami sampaikan, menghimbau kepada para jamaah sekalian bahwa kami Yayasan Tarbiyah Sunnah tidak pernah menerbitkan donasi dengan menggunakan rekening atas nama pribadi. Sekali lagi, bahwa kami dari Yayasan Tarbiyah Sunnah tidak pernah menerbitkan donasi apapun dengan menggunakan rekening atas nama pribadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para donatur, para muhsinin, para jamaah yang mendukung dengan materi, tenaga, waktu, dan juga doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jerih payah antum semuanya menjadi amal soleh nanti di hari di akhirat atau di hari perhitungan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fiikum.